Perkenalkan, nama saya Safitri Sandi Maulani, mahasiswa Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Dharma Persada. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi. Hambatan yang kerap muncul dalam proses pengembangan sumber daya manusia antara lain keterbatasan anggaran yang membatasi pelaksanaan pelatihan secara optimal, kurangnya dukungan dari manajemen yang membuat budaya pembelajaran sulit dikembangkan, resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau manajer yang terbiasa dengan cara kerja yang lama. Selain itu, perbedaan budaya dalam organisasi dan komunikasi yang tidak efektif menimbulkan ketidakjelasan tujuan pengembangan serta menurunkan keterlibatan karyawan, sementara motivasi yang rendah membuat pelatihan yang kurang maksimal. Apabila tujuan karir karyawan tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, penyesuaian sebaiknya tidak dari kedua belah pihak, di mana perusahaan memberikan arahan dan peluang pengembangan, sedangkan karyawan berupa menyesuaikan diri antara mencari posisi yang lebih cocok dengan kompetensi mereka. Nah, ketika mereka terjebak dalam karir yang tidak sesuai, penting bagi karyawan untuk melakukan evaluasi diri, berdiskusi dengan atasan, mencari peluang pelatihan yang relevan, atau mempertimbangkan pindah ke posisi yang lebih sesuai dengan tujuan dan kemampuan mereka. Keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia dapat diukur melalui peningkatkan kinerja kerja, kepuasan kerja yang lebih baik, tingkat retensi yang tinggi, serta tercapainya target pelatihan. Meskipun pelatihan dan pengembangan penting, keduanya tidak sepenuhnya dapat menggantikan pengalaman kerja yang memberikan pembelajaran langsung dan situasi nyata yang tidak dapat diperoleh melalui platform formal. Dalam konteks keberagamaan di tempat kerja, manajemen sumber daya manusia berperan dalam menciptakan lingkungan inklusif dengan penerapan kebijakan antar diskriminasi, pelatihan keberagamaan, dan fasilitas komunikasi antar karyawan dari berbagai latar belakang. Perusahaan tidak menyediakan program pengembangan karir, karyawan harus proaktif dalam mencari peluang belajar mandiri, membangun jaringan profesional, dan mendapat mentoring agar karir mereka tetap berkembang. Berdasarkan teori Manulang, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui langkah identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan program pelatihan, dan evaluasi hasil agar proses pengembangan berjalan terarah dan efektif. Untuk mengetahui beban kerja yang tidak seimbang, perusahaan perlu melakukan analisis beban kerja, redistribusi tugas secara adil, komunikasi dengan karyawan, serta monitoring berkala. Batas beban kerja ideal harus memperhatikan kompetensi kerja, tingkat kompleksitas tugas, waktu terbatas, dan tidak stres agar karyawan tetap produktif tanpa mereka terbebani. Penentuan struktur kompensasi yang adil sangat penting dan harus didasarkan pada analisis jabatan, standar industri, kinerja karyawan, serta keseimbangan internal dan eksternal, agar memotivasi karyawan secara efektif. Jika kompensasi yang tidak diberikan tidak sesuai dengan kinerja, perusahaan harus mengevaluasi kebijakan pemberian feedback yang jelas dan menyesuaikan sistem penghargaan agar lebih adil. Motivasi positif lebih efektif dalam jangka panjang karena membangun keputusan dan loyalitas. Sementara motivasi negatif dapat menimbulkan stres dan demotivasi. Apabila motivasi tinggi tetapi kinerja rendah, perlu evaluasi. Fokus pengembangan seperti keterpilihan yang kurang, keterbatasan sumber daya, atau masalah pribadi. Dampak positif pengembangan sumber daya manusia yang baik meliputi peningkatkan keterampilan, kepuasan, dan loyalitas kerja, serta produktivitas yang meningkat. Tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kapabilitas dan kesejahteraan karyawan dengan menjaga keseimbangan fisik dan mental melalui program kesehatan, keseimbangan kerja, dan dukungan psikologi. Sekian materi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.